Gini, kita lebih ke latihan soal aja lah ya, karena sudah selesai semua babnya ya. Kita latihan soal. Kita lihat materinya di sini, tuh ya. Nah, atau Mas masukkan lagi aja ya materinya ya. Tapi soalnya nggak usah. Oke. Nah, untuk soal-soal yang ada, nah oke. Itu belum nggak share screen ya. Bentar. Oke, ini ya. Di sini tuh soal yang ada itu baru ada yang satu sampai yang ini ya. Dengan soal yang ini tuh belum ya. Nah, termodinamika, optika, dan fisika modern ya. Itu sebenarnya belum. Sebenarnya kemarin itu kita tuh baru belajar yang ini ya. Yang 12 itu sebenarnya belum selesai sih, Dik. Kita selesaikan dikit lah ya, sebenarnya ya. Eh, Kemarin itu yang fisika nuklir itu sebenarnya ada beberapa lagi harusnya. Struktur inti itu sudah ya. Nah ini. Lalu, oh iya, yang belum itu adalah materi tentang peluruhan ya, Dik, ya. Nah ini. Oke. Nah ini. Oke, kita lanjutin aja lah ya. Niat saya itu latihan soal semua sih. Tapi karena baru keinget nih, ada materi yang belum nih, kita selesaikan aja lah ya. Nah ini kita lanjutkan tentang fisika inti ya. Sebenarnya tinggal ini doang sih. Yang lain sudah selesai. Ya. Fisika inti membahas tentang radioaktivitas. Nah ini. Itu ya. Yang kita bahas tuh sebenarnya tentang ini ya. Kalau tahu tentang aktivitas eh, peluruhan ya. Atau decay ya. Nah itu. Nah, bahasa Inggrisnya decay. Nah, yang kita bahas adalah ini, gitu ya. Nah, apa itu peluruhan? Ya, itu pertanyaannya, itu jadi pertanyaan yang menarik ya untuk diskusikan ya. Nah, bahwa yang namanya namanya inti atom itu pasti mengalami aktivitas peluruhan ya. Nah, itu peluruhannya itu pertanyaannya itu berapa lama gitu ya. Itu yang pasti apa namanya sangat lama ya dia. Nah, kayak inti uranium itu itu kan sangat lama inti uranium itu. Nah, berapa lama sih uranium itu butuh waktu untuk menghabiskan dirinya, gitu ya. Nah, itu yang akan kita pelajari deh hari ini. Sekalian kita bahas tentang reaksi inti ya. Nah, itu reaksi inti itu juga penting di sini. Nah, ini itu ya. Nah, oke. Nah, oke. Jadi misalnya ya,
Misalnya, sekarang saya punya ini ya, bahan, ya. Semula-mula itu bahannya itu awalnya itu ada N0, gitu ya dia. Mula-mula, awalnya ya. Nah, kemudian nanti itu eh, berubah lagi. Nah, ini meluruh ya. Nah, meluruh. Nah, meluruh menjadi setengahnya. Nah, setengahnya N0, gitu ya. Setengah N0. Nah, ini. Kenapa setengah? Karena yang namanya meluruh di sini pasti setengah, gitu ya. Dia itu berapa lama sih dia itu menjadi setengahnya? Itu pertanyaannya, gitu ya. Terus secara umum. Nah, terus nanti itu dia bisa berubah lagi. Nah, ini ya. Dia itu jadi seperempatnya, gitu ya. Terus jadi seperdelapannya dan seterusnya ya. Hingga nanti ya, ini ya, ini jalan terus ya. Nah, itu. Nah, kalau kita cek ya, di sini kan ini kan setengah, ini ya, setengah pangkat satu ya. Nah, yang ini adalah setengah pangkat dua ya. Nah, nanti perumusannya itu bagaimana? Pertanyaannya itu seperti itu. Nah, ini ya. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, dia butuh berapa lama sih untuk berubah dari N0 ini ya menjadi setengah N0. Nah, itu butuh berapa lama dia? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu disebut dengan apa? Itu disebut dengan T setengah. Ya. Nah, ini ya, T setengah. Apa itu T setengah? Nah, ini kita definisikan ya. Nah, ini tuh. Nah, T setengah ini, itu adalah half waktu paruh ya, half life ya, half time. Jadi ya, waktu paruh. Nah, apa itu waktu paruh? Waktu paruh di sini tuh adalah definisinya ini dia. Ini waktu dia yang dibutuhkan oleh ya, yaitu suatu partikel itu untuk menjadi menjadi apa? Menjadi setengahnya, gitu ya. Nah, dia tuh awalnya 8 nih partikelnya, jadi 4. Nah, itu berapa lama? Gitu ya. Itu pertanyaannya, gitu. Nah, nanti ya. Nah, nanti itu yang berikutnya itu ini ya, sekarang ya. Nah, dia itu dari waktu N0 sampai terakhir ya. Ini sampai terakhir ya. Kita sebut dengan NT gitu ya. Nah, ini NT yang ini berapa? Nah, itu ya. Nah, itu dari situ sampai situ itu butuh waktu total kan. Nah, T itu adalah total time total ya. Total time, nah, waktu semuanya ya dari awal sampai habis gitu ya. Itu kita definisikan total time gitu ya. Nah, itu. Oke. Nah, berarti nanti ini secara perumus tuh gini, Dek. Nanti ini rumusnya ini setengah dikalikan ini ya. Dan ingat ya, ini kan sukunya itu adalah suku setengah pangkat satu ya. Ini setengah pangkat satu, setengah pangkat dua, nanti berikutnya setengah pangkat tiga. Nah, kalau kita buat perumusan secara umum, nanti itu adalah ini ya. Nanti itu jadi gini. Nah, kalau kita perumum ya, ini N0. Ya. Nah, ini kenapa? Karena ada N0-nya ya di sini ya. Itu N0 dikalikan T pangkat T setengah ya ini ya. Nah, itu. Nah, ini. Oke.
Oke, itu ya perumusannya ya. Nah, kita coba ya. Nah, ini. Oke, itu pertama ya. Oke, nah, sebentar. Itu ya. Oke, yuk, 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 yuk. Nah, nanti ini, Dik. Tapi kan secara umum ya, peluruan itu nggak harus jadi setengahnya ya. Itu nggak harus jadi setengahnya. Nah, eh, nanti itu bisa juga nanti ini waktu ini peluruannya itu secara umum ya, Dik, ya. Peluruan secara umum. Nah, ini. Itu ya. Perumusannya bagaimana? Nah, ini. Jadi nanti ini peluruan itu juga bisa melibatkan konstanta peluruan ya. Nah, ini Mas nggak memperlihatkan penurunan matematikanya ya, karena ribet pakai bersama diferensial, tapi kita eh, pakai aja rumus akhirnya ya. Ini, oh ya, sebentar. Ini keterangannya kurang ya. Nah, apa itu NT? Ini ya, ini kan ada NT nih. Nah, apa itu N0? N0 itu adalah eh, jumlah bahan ya, mula-mula ya. Nah, kalau NT itu adalah jumlah bahan ya setelah setelah apa? Setelah T ya. Itu. Setelah waktu T, gitu ya. Total waktunya. Gitu. Nah, ini deh ya. Paling gampang kita coba buat soal dulu lah ya. Nah, ini. Wait, wait. Tuh. Oke, kita coba di soalnya deh. Hmm. Oke. Ini ya. Nah, ini. Sebentar. Oke, itu ya. Nah, ini. Soalnya gini deh. After 1 hour, ini ya, seper 16 of the radioaktif ini ya, substance ini ya, is still aktif. Jadi N has not decay ya. Nah, ini ya. Nah, ini half time ini bisa juga disebut dengan half life ya, dia. Waktu hidup, gitu ya. Half life. Ini ya. Nah, the half life of the ini ya.
of the radioactive substance is, ini dia, is berapa. Gitu. Nah ini, oke. Nah jadi kita coba pakai cara rumus ya dia. Nah kalau di sini waktunya dalam hour, berarti pastikan jawaban kita nanti juga dalam hour ya, dalam jam ya, itu lebih gampang. Nah berarti itu after 1 jam. Jadi setelah 1 jam, 1/16 dari bahan radioaktif itu masih aktif. Nah, jadi itu adalah waktu keseluruhannya, Dik. Yaitu T kecilnya. Itu adalah 1 hour ya. Nah, ini. Lalu, yang masih aktif adalah ini. Ini ya. NT itu sama dengan 1/16 N0 ya. Nah, itu kan ya. Nah, the half-life itu berapa? Paruhnya itu. Nah, ini berapa ya? Nah, masukkan aja rumusnya ya. Nah, tadi kan rumusnya ini. N0 dikalikan setengah T per T setengah ya dia. Nah ini kan rumusnya. Nah ini coret ya. Sama-sama nol nih. Nah ini berarti kan 1/16. Ini setengah. T-nya satu ya. Ini T plus T pangkat setengah ya dia. Nah ini. Nah 1/16 itu kan sama dengan setengah pangkat 4 ya dia. Nah ini kan setengah 1 per T setengah ya dia. Nah ini kan. Nah kalau kita cek ya. Sekarang ini setengah sudah sama sama dengan setengah sama kan? Artinya pangkatnya itu sama ya. Nah, pangkatnya sama ya. Maka sini 4 sama dengan 1 per T setengah ya, Dek, ya. Maka di sini jadinya T setengah sama dengan T ya. Nah, sudah ketahuan nih jawabannya. T setengah itu sama dengan 1/4 jam ya. Nah, itu. Jawabannya 1/4. Itu ya, Dek, ya. Nah, tapi kita itu bisa pakai cara yang lain, Dek. Nah, kita bisa pakai cara yang lain. Pakai cara logika ya. Nah, ini. Oke, kita coba ya. Nah, kalau pakai cara logika, bukan gini ya. Jadi, ceritanya, gini kan ya. Nah, ini. Awalnya itu kan bahannya kan N0 ya, Dek. Ya. Nah, ceritanya, dia itu melurus sampai 1/16 kali, Dek. Nah, jadi ini kita bisa buat lah ya. Berarti kan pertama, bagi setengah dulu. Nah, jadi kan setengah N0 kan. Nah, bagi setengah lagi. Jadi 1/4 kan. Nah, terus bagi setengah lagi. 1/8 N0 kan. Nah, ini ya. Bagi setengah lagi. Itu bagi 1/16 N0 kan, Dik. Nah, ceritanya, Dik, dari sini ke sini itu selama 1 jam kan Dik ya. Nah, ini. Kemudian nanti kita bagi jadi 4 proses Dik. Ini ya, kita bagi jadi 4 proses. Yang prosesnya itu sama. 1, 2, 3, 4. Iya. Nah, itu waktunya harus sama distribusinya Dik. Nah, ini cara cepatnya ya Dik ya. Nah, cara cepatnya. Maka kalau kita bagi jadi 4 proses yang waktunya sama, ya 1 dibagi 1, 2, 3, 4 ya. 1/4 jam. Nah, itu cara cepatnya. Ya, jadi nggak harus pakai rumus ya. Nah ini, itu ya. Dan seterusnya ya, ini 1/4 jam, ini juga 1/4 jam. Nah, itu ya, Dik, ya. Seperti itu. Ini kita bisa pakai cara seperti ini ya, cara cepat gitu. Oke, paham ya, gampang sekali. Nah, nanti habis ini kita belajar ini, sekalian belajar apa namanya reaksi-reaksi inti ya. Nah itu penting sekali.
sama jenis-jenis partikel kali ya. Nah itu biar lebih menarik deh. Oke. Oke, nah bicara peluruan nanti ini bisa seperti ini deh. Secara umum ya, secara umum itu grafik itu seperti ini. Nah, ini ya, kita bisa bicara grafik ini. Ya, udah lurus ya. Nah, ini deh. Iya, ini aktivitas peluruan itu seperti apa sih? Nah, kayak gini. Jadi, secara umum itu, nanti itu, jadi ini adalah jumlah bahannya ini terhadap waktunya ya. Nah, secara umum peluruan itu tidak tidak hanya menjadi dua kalinya. Melan, ya, melainkan ini ya, kita bisa gambarkan gini ya, deh ya. Nah, kita bisa gambarkan seluruh prosesnya. Ya, tidak hanya dua kalinya, deh. Jadi kalau kita punya bahan mula-mula itu segini, nah, yang namanya peluruan kan dari banyak jadi sedikit kan. Nah, dari banyak menjadi sedikit, terus habis kan, Dik. Nah, tadi kalau begitu, grafiknya gini ya. Ini ya. Nah, gitu kan grafiknya. Nah, ini rumusnya tuh gini. Nah, NT itu sama dengan N0 dikalikan eksponensial pangkat lambda kali T. Nah, ini rumusnya susah kayaknya. Nah, ini. Tapi it's okay, nggak masalah. Nah, ini. Karena ini rumus umum, tidak hanya jadi setengahnya. Peluruan bisa juga jadi seperempatnya, sepertiganya, gitu ya. Nah, itu. Nah, apa itu lambda? Lambda itu adalah eh, ini ya, disintegration or decay konstan ya. Nah, ini konstanta peluruhan deh. Kalau R0 itu adalah banyak bahan awal ya, inisial, mula-mula, itu ya. Kalau NT itu banyak bahan setelah waktu T ya. Nah, itu deh. Nah, kita juga bisa tuh apa namanya? Apa namanya? Nyari waktunya nanti ya. Nah, ini kan waktunya secara umum kan gini ya. Nah, ini peluruannya itu seperti ini rumusnya ya. Nah, itu deh. Nah, misalnya nanti ini jadi setengahnya, jadi n0/2 bisa. Nanti ini waktunya di sini. Nah, ini ya. Nah, terus ini nanti waktu paruhnya itu berapa? Itu ya. Nah, itu T setengahnya berapa? Nanti ini jadi berapa? Jadi setengah lagi, n0/4. Nah, sampai habis. Nah, ini waktu paruhnya berapa ya? Nah, ini. Itu. Nah, nanti bisa juga nih. Tuh ya. Nanti bisa juga nih. eh, kita mencari apa? Mencari ini, mencari ini ya, konstanta peluruhan atau disintegration constant ya, konstanta pe- pelu- peluruhan ya. Nah, ini. Nah, kembali lagi di awal definisi meluruh ya. Nah, itu. Nanti langsung aja ya. Langsung saya kasih rumus akhirnya ya, Dek, ya. Itu lambdanya itu sama dengan ini ya, 0,693 dibagi T. Nah, karena matematikanya ini prosesnya ini nggak saya perlihatkan karena takutnya susah. Takutnya nggak nyambung. Tapi nggak masalah, ini aja ya. Nah, ini. Nah, ini. Nah, T ini itu adalah waktu paruh, Dik. Ini ya, waktu paruh ya, T setengah ini. Ini ya. Mana?
T setengah itu adalah half life. Nah, jadi kita bisa menentukan konstanta peluruhan dari apa namanya dari waktu paruhnya itu. Itu ya. Nah, itu coba soal lagi lah ya. Nanti setelah kita gabung semua materinya, itu nanti kita bisa setelah selesai semua kita bisa latihan soal di kita. Nah, ini khusus les buat latihan soal ya. Besok pastinya ya. Oke, saya pilihkan soal dulu. Nah, kita bisa juga soal dalam bentuk grafik ya. Dan nih problem ya. Nah, misalnya seperti ini deh. Ini ya. Ini N, ini T. Nah, itu ya. Oke, sebentar. Ini grafiknya gini ya. Hmm. Misalnya di sini 36 ya angkanya di. Terus ini 18, ini 5 ya, gitu ya. Nah, pertanyaannya di sini apa pertanyaannya? Eh determin ini ya, konstanta peluruhan ya, disintegration atau kita sebut ini ya, determin decay constant. Jadi ya, itu kita cari ini. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Ya. Nah, ini ya. Oke, wait. Oke, apa bisa di? Nah, ini gampang sekali ya rumusnya ya. Nah, ini lambda 0,693 dibagi waktu setengah ya deh ya. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana cara cari T setengah? Nah, T setengah itu kan definisinya apa, Dik? Waktu yang dibutuhkan untuk suatu partikel menjadi setengahnya ya. Nah, ini kan 36 jadi 18. Itu butuh, wah, ini kan setengahnya kan. Butuh berapa? Butuh 5 ya. Ya udah, berarti bagi aja. Berarti 0,693 itu butuh 5 detik kan ya. Nah, dibagi 5 ya. Nah, ini ya, detik. Berarti kalau begitu, ini kalau dibagi 5 ya, jawabannya adalah 0,1386 per detik. Itu ya. Ini 5 detik sama ini. Nah, ini. Gitu ya. Gitu. Ya, gampang sekali. Gitu ya. Oke. Nah, ini. Kadang-kadang, di masalah satuan ya. Satuan itu, satuan peluruan itu apa? Itu yang belum kita punya ya. Nah, itu ya. Nah, jadi saya ini kasih tambahan ya. Nanti takutnya nanti di Livia merasa asing dengan satuan ini. Nah, ini tambahan aja. Nggak mesti keluar sih, tapi
alangkah lebih baik kalau di Livia tahu. Nah, satuan keluruhan ya, satuan radio atau gini, ini ya. Nah ini, sebentar, ini deh ya. Aktivitas radioaktif. Nah ini ya, aktivitas radioaktif. Nah ini, ya. Atau di Olivia bisa sebut radioaktif activity gitu ya. Nah ini dia. Nah, definisinya apa? Nah ini, kita sebut simbolnya itu A ya deh ya, karena activity. Nah gitu ya. Nah, what is activity? Gitu ya. Yang namanya aktivitas itu apa? Kegiatan kan ya. Nah itu agenda gitu ya. Agenda apa? Jadi ini agendanya adalah agenda radioaktif, gitu ya. Nah kita bisa definisikan di Olivia, yaitu sini ya, misalnya banyaknya ini ya peluruhan, gitu ya, banyaknya kejadian peluruhan. Nah ini ya, itu tiap detik. Nah ini nggak harus tiap detik sih, tergantung waktunya ya, bisa tiap jam gitu. Nah tapi ini kalau misalkan aktivitas ini, kalau definisi yang tiap detik itu sudah spesifik, Dik. Nah, satuannya apa Mas? Satuannya. Nah, ini pertanyaannya yang gitu. Satuannya ini adalah ini, Dik. Nah, ini dengarkan ya. Itu adalah satu ini BQ. Nah, BQ ini bukan barbecue ya, tapi BQ ini adalah itu adalah becquerel. Iya, becquerel. Nah, ini ya. Nah, satu BQ itu definisinya apa? Satu kejadian tiap detik ya. Nah, second. Nah, iya. Harus second ya? Nggak bisa, karena BQ itu sudah spesifik second. Oh ya, jangan diganti deh. Nah, ini. Nanti rumusnya adalah ini ya. A itu adalah lambda dikalikan N ya. Nah, NT ya. Jadi sisanya. Lambda dikalikan sisanya, deh. Nanti ini bisa dijadikan lagi. Ini, nanti lambda NT-nya itu adalah N0 P pangkat minus lambda kalikan T ya. Nah, ini. Ingat T-nya T setengah ya. Nah, ini. Nah, ini. Jadi itu langsung waktu paruhnya, deh. Di situ ya. Nah, ini. Gitu ya, deh ya. Nah, oke. Nah, kita coba soal ya. Nah, ini. Oke, sebentar deh. Mas buat soalnya dulu ya. Problem. Ini ya. Nah, sebentar. Wait, wait. Mas buka absen dulu deh. Bentar ya.
Oke. Ini ya, the radioactive activity is reduced from 4 becquerel to, yes, to apa itu? To 0,25 gitu ya. Nah ini becquerel. Nah ini after 15 minutes. Nah ini. Nah, the decay constant is, nah ini ya. Nah ini itu berapa? Oke ya, kita coba ya. Nah di soalnya nih. Pertanyaannya tadi kan di sini kan eh, kita belum menceritakan bagaimana aktivitas radioaktif yang berubah nanti ya. For Becky to 0,25 becquerel nanti ya. Nah itu. Nah, nih bagus nih soalnya. Tuh, oke. Itu ya. Nah, jadi Dek Livia, nanti rumus ini tuh bisa juga Dek Livia jadikan seperti ini. Nah, Dek Livia lihat sini ya. Tadi kan rumus NT kan memang betul, Dek. NT itu kan sama dengan ini ya. N0 ya pangkat lambda T setengah ya. Nah, ini kan ya. Ya, Dek Livia bisa lihat rumus ini. Nah, ini. Oke, Dek ya. Nah, tuliskan saja dulu, Dek. Tapi di sini ada 4 BQ ya. A, A0-nya itu kan 4 BQ ya. Kan awal. Ini A0, ini A ya. Nah, ini A setelah T. Nah, A0-nya itu adalah 4 BQ, A-nya itu adalah 0,25 BQ ya. Nah, ini after 15 minutes. Nah, itu berarti waktu paruhnya 15 menit ya. Nah, ini. Oke, rumusnya apa? Ini ya. Lambda, ini A itu lambda, N0, pangkat min lambda, T setengah ya, Dek ya. Nah, lambda dikalikan N0 itu, ya, sebagaimana lambda dikalikan NT, itu adalah aktivitas radioaktif AT, gitu ya. Berarti lambda dikalikan N0, itu ya sama dengan A0, ya. Jadi ya, berarti di sini A-nya sama dengan A0 pangkat minus lambda dikalikan T setengah ya, Dek ya. Nah, gitu. Nah, itu ya. Ngitung ini nggak gampang sebenarnya, Dik. Jadi tak ajari caranya ya. Nah, ini. A-nya itu adalah 4 BQ ya. A0 itu adalah 0,25 BQ ya, Dik ya. Nah, ini. Dikalikan pangkat minus lambda T setengahnya itu adalah 15 ya. Nah, berarti 15 lambda ya. Nah, ini. Kita lanjutkan di sebelah. Nah, ini bisa kita coret ya, Dik ya. Coret, coret ya. Nah, 0,25 kan seperempat ya, dia. Seperempat, pangkat minus 15 lambda ya. Berarti di sini 4 dikalikan seperempat kan, ini ya. 4 kali 4 kan 16 ya, dia ya. Ini 16, pangkat min 15 lambda ya. Itu kan, oke. Itu 16 sama dengan
E pangkat minus 15 lambda ya, Dek. Nah, ini. E pangkat minus ya, itu kan sama dengan 1 per ya, Dek, ya. Jadi E pangkat minus itu kan sama dengan 1 per E pangkat 15 lambda ya, Dek, ya. Nah, itu. Berarti ini boleh ditukar dong. E pangkat 15 lambda di sini, ini ya, itu sama dengan 1 per 16. Nah, tujuan kita adalah mencari lambda ini, Dek. Gini ya. Nah, nah ini tak kasih cara ya, Dek, ya. Nah, nanti caranya itu, pertama kita gimana cara menghilangkan lambda variabel di dalam eksponensial. Itu adalah eksponensial, Dek, ya. Nah, itu adalah eksponensial yang nilainya 2,71-an ya. Nah, itu. Cuma di sini kalau pakai itu, angkanya itu nggak rasional, Dek. Jadi jangan pakai angka ini. Ini 2,71 itu banyak. Sebagaimana kayak pi ya, pi itu banyak angkanya. Jadi kita pakai cara yang lain. Nah, ini kita kita kan kita tulis lagi ya, Dek, ya. E pangkat 15 lambda sama dengan 1 per 16 ya. Caranya adalah kita logaritma naturalkan, len, ya. Kita lenkan, yang ini juga sama, kita lenkan juga. Nah, apa itu len? Len itu adalah kayak log, ya, logaritma natural ya. Nah, itu Dik. Len itu kayak log gitu ya. Nah, sehingga, nah sifat len itu gimana, Dik? Ini ya, tak kasih tahu ya. Len E pangkat sesuatu, E pangkat something is something. Itu sifatnya, Dik, ya. Berarti ini len E pangkat something, hasilnya is something. Nah, itu ya, Dik, ya. Somethingnya apa? 15 lambda ya, Dik, ya. Nah, ini. Berarti di sini sama dengan len 1 per 16 ya, Dik, ya. Nah, gitu. Nah, kita lanjutkan di sini ya. Nah, maka di sini, kalau gitu ya, nah ini ya, lambda 15 lambda sama dengan len 1/16 kan, Dik. Nah, berarti lambdanya sama dengan 1/15 kalikan len 1/16 ya. Nah, ini. Ini kalau di kalkulator, di Olivia pakai aja ln gitu ya. Nah, itu. Di kalkulator tuh ada. Nah, kita coba ya, kalkulator, Dik. Len 1/16 ya. Hmm. Oh, sebentar ya. Iya, gitu. Nanti kalkulator lah ya, sebentar. Kok ini kok beda? Wait, wait, wait. Kayaknya perkalianku yang salah deh. Itu 4BQ. Oh, aku kebalik, Dik. Sorry ya, aku kebalik ya, Dik, ya. A0-nya kan 4 ya. Sedangkan di sini saya A0-nya 0,25. Ini kebalik ya. Ini 0,25. Ini harusnya kebalik, Dik. A0-nya itu 4 menjadi 0,25 ya. Nah, ini. Yang ini seperempat. Ini 4 ya. Seperempat dibagi bagi seperempat, berarti kan ini 1/16 ya, Dik, ya. Itu ya. Ini 1/16. Itu ya. Jadi, berarti ini sama dengan 16 dong. Ini ya. Nah, ini. Oh, ini 1/16 betul. Yang ini berarti kan sama dengan kali silang ya. Ini 16. Nah, itu. Berarti lemnya itu lem 16 ya, Dik. Nah, ini ya. Nggak boleh minus ya konstantanya ini ya. Tadi saya itu tuh minus. Berarti ada problem ya. Itu hasilnya itu ini, Dik. Nah, ini berarti kan 1/15. Lem 16 itu adalah 2,77258 dan seterusnya ya. Nah, ini bagi
Itu ya. Ini, sorry, wait, 16 bagi 16. Hasilnya adalah ini deh. Lambdanya 0,173 ya. Tuh jawabannya deh. Nah ini agak susah kalau ada eksponensialnya gitu ya. Gitu deh. Karena ini nggak selalu jadi setengahnya deh. Kalau aktivitas radioaktif itu bisa berapapun gitu ya. Nah ini. Oke gitu deh. Nah, itu ya. Nah, saya kasih soal dulu ya deh ya. Terus itu saya ke kamar mandi sebentar deh. Nah, ini, 5 menit lah ya. Problem. Nah, nanti habis ini di review coba kerjakan dulu. Ini ya. Nah, ada radioaktif. Ini ya. Tes half life ya. 2 hour. Nih, at 6:00 misalnya ya. The radioactive uh, uh, matter remains 20 gram. Ini ya. Ini ya. The mass of radioaktif. Nah, ini ya. Itu radioaktif uh, in 12:00 is, nah, ini berapa deh? Itu ya. Nih, saya kasih pilihan ya. 7,5 gram, 15 gram, isinya 22,5 gram, ini D 30 gram, E-nya 37,5 gram ya. Nah, sebentar, ya. Formalisasi sebentar ya. Coba aja dulu. Cepet kok.
Ini ketemu gak, Dek? Yang Ya, B kita sih, coba Kak. B ya. Oke. Nggak bisa itu kalau gitu ya. Nah, 6 jam ya. Waktu ini ya. Oke. Oke. Kalau aman ya, kita lanjutkan materinya ya. Nah, hmm, oke. Wait, wait. Oke. Nah, oke, Dek. Nah, kalau bicara radioaktif, ya, kita harus kenalan juga sama ini ya. Nah, kita kenalan juga sama yang namanya partikel radiasi ya. Nah, baru kita bahas tentang reaksi intinya, Dek. Nah, ini ya, partikel radiasi ya. Nah, oke. Nah, nanti ini, kalau kita bicara partikel radiasi ya, Dek, ya, umumnya itu ada 3 jenis sinar pancaran, Dek. Ada 3 jenis. Ini ya, oke. Nah, yang pertama ada, nanti ada sinar alfa, sinar beta, ada juga sinar gamma ya. Nah, ini, aku tuliskan ya. Ini alfa, ini beta, yang ini gamma ya. Nah, ini, itu deh. Nah, bagaimana karakteristiknya? Nah, ini ya. Jadi coba kita tembakkan partikel-partikel ini ke dalam medan magnet, Dik. Nah, kita bahas karakteristiknya ya. Nah, ini misalnya alat penembaknya. Ya, ini alat penembaknya. Terus di dalam ini ada medan magnet ya. Anggap saja medan magnetnya itu masuk bidang ya. Ini. Nanti kalau dia sinarnya itu sinar alfa, dia itu justru malah begini. Nah, ini ya. Nanti itu sinarnya itu gini, Dek. Ini ya. Beloknya itu seperti ini. Nah, beloknya seperti ini ya. Sinar alfa. Tapi kalau sinar beta, beloknya itu lebih tajam, Dek. Nah, belok ke kanan gini, lebih tajam. Itu ya. Nah, ini. Itu ya, sinar beta. Tapi kalau dia sinarnya sinar gamma, dia itu nembak aja lurus. Nah, masuk aja lurus ya. Nah, itu. Hebat sinar gamma. Iya. Ini sinar alfa, beta, ini gamma ya. Itu. Partikel radiasi seperti itu, Dek. Itu ya. Tahu dari mana seperti ini? Gitu ya. Nah, ini dari percobaan eksperimen ya, Dek ya. Nah, seperti itu. Gitu. Nah, itu ya. Yang pertama sinar alfa nih. Sinar alfa itu, Dek, itu ya. Itu. Nah, simbolnya apa? Sinar alfa itu. Nah, sinar alfa itu ini, Dek. Nah, simbolnya gini ya. 4 2 helium. Jadi ya. Nah, berarti A-nya 4, Z-nya 2. Nah, di sini sinar alfa itu ciri-cirinya ini, ciri-cirinya itu apa? Nah,
karena ini dua, yang mana dua ini merupakan jumlah elektron, berarti ini istilahnya dua kali muatan elektron, itu ya, elektron. Nah itu. Terus, nah nanti ini ada empat, nah, empat ya, empat itu kan patokannya atom hidrogen, apa nomor massa ya. Nah, jadi patokan empat atas ini itu adalah patokannya dari atom hidrogen, karena atom hidrogen itu kan satu, ini ya satu. Nah ini, ya berarti ini kalau di satu ini empat, berarti istilahnya empat kali massa hidrogen kan. Nah ini, ya hidrogen. Nah, itu ya. Nah, terus ciri-cirinya kalau sinar alfa itu nanti itu daya ini ya, daya ionisasinya besar, jadi dia itu cenderung terionisasi. Terionisasi itu cenderung ada di kanan, gitu ya. Kalau ini partikel di kiri, partikel alfa itu cenderung dihasilkan, gitu ya. Nah, jadi daya ionisasinya itu besar. Nah, tapi, nah ini daya tembusnya kecil, gitu ya. Nah ini, gitu deh, itu ya. Itu sinar alfa, gitu ya. Nah, bagaimana dengan sinar beta ya, deh ya? Nah ini, bagaimana dengan sinar beta? Nah ini, nah sinar beta itu deh, beta itu sama kayak elektron, gitu ya. Nah ini, tak perjelas ya, deh ya. Ini kurang ke bawah ini. Nah, iya, itu ya. Nah, bagaimana bentuk rumus sinar beta itu, deh? Nah, sehingga kita bisa analisis ya nanti ini ya. Bagaimana daya ionisasinya, gitu. Nah, sinar beta itu gini, simbolnya itu ini ya. Kita ingat-ingat ya. Sinar beta itu gini deh. Nol, nomor masanya nol, jumlah muatannya itu minus satu, beta ya, jumlah elektronnya minus satu. Nah, itu ya, itu sinar beta tadi. Nah, ini. Jadi, kalau kita lihat di sini, gitu ya. Nah, jumlah masanya itu nol, gitu ya. Nah, muatannya itu minus satu, itu ya, dia. Itu. Kalau sinar alfa, itu muatannya plus dua, masanya itu plus empat, deh. Dia muatannya dua, masanya plus empat, gitu ya. Nah, tuh. Nah, sekalian saya tambahi dengan sinar gamma ya. Kalau sinar gamma, itu gini deh nanti bentuknya ya. Ini harus tahu ya. Karena nanti biasanya di soal itu suruh menebak. Ini itu ditembakkan pakai sinar apa gitu ya. Nah, ini. Kalau sinar gamma itu nanti di nol, nol gamma ya. Nah, dia itu masanya nol dan muatannya juga nol ya. Nah, ini. Gitu deh. Itu ya. Seperti itu. Nah, sinar beta itu ini dibelokkan ke kanan ya. Itu dibelokkan ke kanan. Nah, tapi di sini nanti ini ya, ini apa yang membedakan dia itu daya tembusnya ini lebih besar ya, lebih besar daripada sinar alfa ya. Nah itu. Nah tapi ionisasinya lebih kecil. Nah itu ya. Nah ini ionisasinya,
dan ia lebih kecil ya daripada sinar alfa, gitu ya. Nah, kita jadikan aja lah ya, lebih kecil dia. Ini deh. Nah, ini ya. Nanti kita rangkum lah. Ini ya. Nah, oke. Nah, ini justru yang ini, yang sinar gamma itu deh, malah daya daya ionisasinya paling besar, gitu ya. Sorry, daya ionisasi paling kecil, gitu ya. Tapi daya tembusnya paling besar ya. Nah, kenapa kira-kira daya tembus paling besar? Karena dia itu nggak memiliki muatan, nggak punya muatan. Nah, nggak punya massa, nggak punya muatan itu kan soalnya medan magnet itu kan gampang berinteraksi dengan muatan listrik. Iya, ini B ya. Itu B itu apa? Magnetic field, ya. Karena dia nggak ada muatan dan nggak punya massa, ya sudah, dia itu tembus saja. Pertama, dia nggak punya muatan, sehingga dia itu nggak bisa berinteraksi dengan medan magnet. Ya, karena listrik itu bisa berinteraksi dengan magnetik. Yang kedua, bisa dibayangkan ya, dia itu massanya nol, ringan sekali dia. Jadi ibaratkan orang lari, dan dia kencang larinya, gitu ya, karena massanya nol, gitu. Jadi tembus aja, gitu aja, gitu ya. Tapi kenapa kok betanya itu apa namanya daya ionisasinya seperti itu? Karena beta itu punya muatan listrik, sehingga meskipun masanya nol, dia tetap ketarik sama medan magnetnya, gitu ya. Jadi kalau kita urutkan di nanti ini ya, ini ya ada sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma ya, itu ya. Nah, semakin ke bawah, gitu ya, gitu ya. Nah, semakin ke bawah itu daya tembusnya semakin besar ya, daya tembus semakin bertambah ya dia. Nah, tapi daya ionisasinya semakin berkurang ya. Nah, itu dia tuh ceritanya. Berarti yang meskipun sinar alfa itu daya tembusnya besar, tapi daya ionisasinya kecil, gitu ya. Dia itu susah berinteraksi sama partikel lain, gitu. Oke. Nah, kalau sudah kenalan sama itu ya, nah nanti ini, oke. Nah, nanti tak tambahin lagi ya. Sebenarnya nggak cuma sinar alfa beta gamma aja sebenarnya. Nanti itu bisa berinteraksi lagi dengan partikel-partikel lain. Misalnya kayak ini ya, neutron gitu ya. Cuma yang paling sering dipakai yaitu si peluruan sinar alfa bagi beta gamma. Kenapa? Karena ada yang namanya peluruan alfa, peluruan beta, ada peluruan gamma, Dik. Nah, jadi kita harus kenal ya. Neutron, proton, nanti itu bisa juga ada positron, ada juga deuteron, ya, triton. Nah, ini itu. Nah, ini kita tahu simbolnya lah ya, yang penting ya. Neutron itu ini, dia itu punya massa tapi tidak tidak punya muatan ya, 10 n gitu ya. Nah, kalau proton itu satu satu proton atau satu satu hidrogen ya. Nah, ini ya positron itu 0 + 1 itu ya. Nah, itu ya. Nah, ini sama kayak sinar beta, deh. Sinar beta itu lihat ya. Sinar beta itu juga bisa gini, deh. 0 - 1 ini bisa juga ini. Nah, jadi positron itu apa? Positron itu elektron yang bermuatan positif, deh. Ini kan 0 + 1 ini ya. Ini yang satunya itu 0 - 1 ya. Nah, itu 0 + 1 ya, itu yang ditemukan oleh Dirac. Ya. Nah,
Neutron itu nanti ini ya, simbolnya itu ini, dua kalinya atau hidrogen, 21H. Kalau triton itu tiga kalinya atau hidrogen, 31H. Atau bisa juga nanti ini ya, 21 deuteron boleh, 31 triton ini juga juga boleh ya, seperti itu. Nah, gitu deh. Itu sebagai tambahan aja ya, biar nanti kita tuh bisa nebak ya apa partikelnya gitu. Oke, sekarang gini dulu. Nah, itu ya, macam-macam peluruan deh. Yang pertama itu peluruan alfa ya. Nah, ini karena kita sudah kenal jenis sinarnya ya, Dek, ya. Nah, itu alfa itu cenderung terionisasi deh. Kan tadi daya ionisasinya paling kuat ya. Nah, jadi kalau kita punya suatu apa namanya zat ya, A, ZX inti atom ini, itu nanti deh partikel alfanya itu bisa kabur, bisa lepas dari inti. Ya lepas ya. Nah, sehingga apa akibatnya? Akibatnya nanti ini masanya berkurang 4, muatannya berkurang 2. Ya, kenapa? Karena alfa ini 4 2 He. Gitu ya. Nah, itu. Dia itu berubah menjadi atom Y gitu ya, misalkan ya. Nah, itu deh. Atau secara perumusan tuh gini nanti ini. Ini ya nanti ya. Nah, ini. Nanti berarti ini yang ruas kiri itu ada A Z X gitu ya. Yang kanan tuh jadi ini A min 4 dia Z min 2 Y, ya ditambah apa? Ditambah yang ini, yang lepas itu. Nah, tambah 4 2 HI. Gitu ya, dia. Nah, contoh. Nah, di alam itu yang mudah, yang termasuk mudah melulu itu adalah inti uranium ya. Nah, itu. Nah, uranium kan gini, 23892 U ya. Nah, itu nanti itu partikel alfanya bisa lepas tuh, Dek. Ini ya, alfanya bisa lepas. Nah, ini 42He ya, itu lepas. Nah, berkurang 4 kan? 238 kurangi 4. 2, jadi berapa, Dek? Nah, ini. Jadi 234, yang bawah berkurang 2 ya. 92 kurangi 2, 90 ya. Nah, inti yang masanya 234 itu apa? Thorium. Nah, lihat TH, thorium. Nah, Thanos itu. Nah, berarti ini nanti ini rumusnya bisa gini, Dek. Nah, ini kalau dibuat dalam notasi lain ya, 23992U, nanti ini menjadi uranium ya, menjadi 234 92 sorry, 90 thorium, tambahkan he, helium gitu ya. Itu, itu namanya peluruan alfa. Itu ya. Nah, ini dia hanya bisa terionisasi. Gitu. Oke. Nah, ini. Oke. Nanti ada juga yang namanya peluruan beta ya. Itu ya. Nah, berarti kita memancarkan sinar beta, Dik. Jadi kita punya ini ya. A, Z, X. Jadi dia ya. Nah, ini jadi bagaimana? Jadi yang terpancar itu adalah sinar beta. Jadi ya. Iya. Nah, beta tadi kan ini ya. 0 - 1 beta itu ya. Nah, ini. Artinya apa? Nanti A-nya itu tambah 0 ya. Itu A, Z-nya itu berkurang, bertambah 1 kan, Dek? Nah, ingat ya, Z-nya berkurang -1. Nah, Z-nya berkurang -1. Nah, gini kan. Jadi, Y ya. Atau bisa dia tuliskan, ini Z minus -1 kan sama kayak Z plus 1 ya. Nah, itu. Kalau tadi kan gini, ini 2 berarti kan -2 ya. Nah, ini 2 berarti kan ini -2 kan. Karena ini -1, berarti ini minus minus 1 ya. Berarti plus 1. Jadi dia kehilangan elektron. Kehilangan elektron artinya kan muatannya bertambah. Deh.
Nah, contoh. Nah, berarti kalau kita rumuskan ya, nanti ini A Z X gitu ya. Nanti ini jadinya A Z plus satu Y tambahkan nol minus satu gitu ya. Pakai elektron aja. Atau beta gitu ya. Sama aja. Gitu ya. Itu. Nah, itu deh. Nah, contohnya apa? Nah, banyak sekali contohnya. Oke, wait, wait. Oke ya, contohnya ya, ini. Misalnya, eh, tadi kan kita punya ini ya, thorium ya. Thorium ini bisa bisa meluruh lagi. Nah, memancarkan sinar beta lagi, thorium itu. Nah, itu kan 234 90 thorium. Nanti itu bisa memancarkan sinar ini ya, bisa memancarkan sinar beta ya. Nah, ini elemen satu beta nanti menjadi ini. Nah, berarti 234 tambah 0, 234 ya. 90 tambah 1, 91. Nah, itu namanya itu adalah ini, PA ya. PA itu adalah ini, protactinium. Ini ya, gede. Nah, atau bisa dibuat rumus seperti ini. Boleh juga 234 90 thorium. Oke, jadi gini, 234 91 protactinium itu tambahkan 0 minus 1 elektron. Itu ya, seperti itu deh. Itu namanya peluruhan beta, gitu ya. Gitu ya. Oke, yang ketiga deh. Nah, ini. Nah, yang ketiga adalah peluruhan gamma ya. Nah, nanti gini deh ceritanya ya. Nanti itu A, Z, X, star. Nah, ini ya. Tunggu, kenapa ada X star di sana? Nah, dengarkan dulu deh. Nanti ini, nah ini kan gini ya. Memancarkan gamma ya. Nol, nol gamma. Kalau kita lihat ya, A tambah nol kan nggak berubah ya. Ini A, A, Z tambah nol adalah Z ya. Nah, X, ide ya. Nah, jadi intinya nggak berubah, deh. Inti atomnya nggak berubah. Zatnya masih sama. Karena kan nol nol kan, nggak berubah sama sekali. Nah, bedanya apa? In X star sama X saja ini, gitu ya. X star itu adalah keadaan tereksitasi, deh. Gitu ya. Nah, itu. Keadaan tereksitasi itu apa? Keadaan pada tingkat energi yang lebih tinggi. Gitu ya. Ini keadaan, apa namanya? Keadaan, eh, apa namanya? Di bawah, ya. Di keadaan di bawah keadaan itu ya tereksitasi itu deh. Nah, jadi ceritanya sederhananya begini. Ini keadaan keadaan tereksitasi itu keadaan pada energi tinggi gitu ya. Kalau ini keadaan pada keadaan energi rendah gitu deh. Nah, gitu ya. Nanti peluruhan gamma itu istilahnya transisi energi deh.
Nah, meskipun zatnya sama, X sama X, tapi energinya berbeda deh. Gitu ya. Nah, jadi energi tinggi ke energi rendah, gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau secara perumusan begini. Jadi bisa, jadi meskipun ini sama, ditulis gini juga nggak apa-apa. Boleh ditulis seperti ini. Itu ya, nggak apa-apa. Nggak salah. Itu ya. Nah, ini 00 gamma ya. Untuk membedakan, kasih star gini. Ya, boleh juga. Itu ya, ya. Nah, ini. Oke. Nah, contohnya, Dik. Contoh ya. Iya. Contohnya misalkan, apa ya? Misalkan, kobalt. Ya, kobalt itu termasuk ya. Nah, 60 27 kobalt tuh. Nah, ini bertransisi menjadi ya 60 27 kobalt tambahkan 00 gamma. Iya, itu deh. Itu ya. Nah, kadang juga bisa juga reaksi itu bisa bisa terjadi karena reaksi berantai deh. Ini ya. Misalnya reaksi berantai itu gini. Ini ya, reaksi berantai. Ini ya. Nah, kadang partikel itu bisa misalkan cesium ya. 137 55 cesium itu bisa jadi ini ya, bisa jadi eh, keluar beta dulu. Berarti kalau keluar beta ini kan 137 tetap ya. 55-nya ditambah satu kan. 56 jadi barium ini. Nah, tambahkan 0 minus 1 gini ya. Nah, nanti bariumnya ini, nah ini bisa bisa mengulang lagi nih, Dek. Ini ya, bariumnya ini nanti 756 barium, ini bisa jadi peluruan beta lagi, gamma lagi, gitu ya. Peluruan gamma. 37 56 ini ya, barium. Tambahkan ke gamma. Ini yang apa energi tinggi ya, seperti itu. Jadi, nah itu. Nanti yang di soal itu biasanya ditanya ininya apa, ininya apa. Nah, gitu ya. Itu, itu ya dia. Oke. Nah, tadi kan kita bahas tentang ini ya, peluruan ya, fusi ya. Nah, sekarang ini kita bahas ini deh, ya. Nih, tentang ini ya, terakhir ini. Reaksi fisi ya. Nah, ini pernah dengar ya, fission and fusion. Nah, itu deh. Nah, itu. Apa itu reaksi fisi? Pertanyaannya, gitu ya. Reaksi fisi itu deh. Nah, ini ya, kalau Livia ingat ya, reaksi fisi itu adalah peristiwa pembelahan, dia pembelahan sebuah inti berat, ya, menjadi dua inti baru, ya, yang masanya ini lebih kecil, ya, dan juga pasti melepaskan energi yang besar ya, dia. Nah, jadi itu contohnya nih, misalkan kita punya ini ya, nah, ini, misalkan kita punya inti uranium ya, ini, misalnya kita punya uranium D, nah 23592 U. Bagaimana caranya kita tembak ini deh? Ya, kita tembakkan target ini. Nah, kita tembakkan target ya deh ya. Sehingga nanti ini uraniumnya itu berubah. Itu menjadi ini ya, 23692 U. Ya, intinya itu bertambah. Nih, caranya gimana? Agar
agar penembakannya itu lancar, terjadi tanpa hambatan, berarti partikel penembak sama partikel yang ditembak tidak boleh berinteraksi. Interaksinya itu hanya boleh memecah, gitu ya. Nah, artinya apa? Partikel penembaknya nggak boleh bermuatan agar dia tidak bisa berinteraksi dengan partikel target. Makanya, kalau tidak bisa berinteraksi, tidak boleh ada bermuatan. Tidak bermuatan, paling gampangnya kita pilih neutron, gitu ya. Satu nol neutron. Nah, sehingga dengan satu ini tambah 235 jadi 236 kan? 0, 92, 92. Nah, itu ya. Nah, ini. Pertama itu dulu, ditembak dulu ya. Ini 235 inti uranium, ini ya. Tambahkan 10 neutron. Ini nanti ini jadi 236, 92 U. Gitu ya. Nah, itu. Itu deh. Itu ya. Jadi pada reaksi fisi itu partikelnya harus netral, nggak bisa bermuatan ya. Nah, sehingga dia tidak dipengaruhi oleh medan listrik dan memiliki kecepatannya tinggi, gitu ya. Partikel itu kalau nggak dipengaruhi medan listrik, itu kecepatannya tinggi. Analoginya sama kayak kita kita jalan menggunakan sepeda motor, di kanan kirinya tidak ada angin, berarti kan cepat kita, gitu ya, nggak terganggu, gitu ya. Nah, nanti ciri-ciri reaksi fisi itu, Dek, neutron yang dihasilkan itu bisa jadi lebih banyak ya. Jadi dia itu gunanya selain dia digunakan sebagai partikel penembak, nanti itu bisa menghasilkan neutron lagi pada keadaan akhirnya, Dek. Nah, loh Mas, tadi katanya ini menjadi dua inti baru. Mana inti barunya? Nah, ini jadi bisa berinteraksi lagi, Dek. Nah, ini ya. Ini ya. Nanti ini dia itu bisa jadi tiga neutron ya. Nah, tiga neutron. Itu bisa lebih banyak, Dek. Nanti ya. Nanti sisanya itu bisa ini, Dek. Bisa jadi barium, ya, inti barium 56 Ba misalnya, tambahkan 8936 kripton. Nah, ini ya. Nah, coba kalau di Livia tuliskan ya. Jadi 1144 tambah 89 tambah 3 kali satu ya. Ya. 44 tambah 89 tambah 3 kali satu. Nah, itu hasilnya nanti pasti 236 deh. Itu ya. Begitu juga yang bawah. Jadi ini hasilnya. Gitu. Ya. Nah, seperti itu deh. Itu ya. Banyak macam deh. Apakah cuma ini doang? Pertanyaannya. Gak mesti ya. Bisa juga jadi seperti ini. Nah, inti yang lain. Ya. Oh, sorry. Ini pasti pasti sama-sama uranium ya. Pasti ya. Ini bisa jadi inti yang lain deh. Nah, gitu ya. Nah, itu 140 54 xenon misalnya. Nah, sama 9438 strontium. Nah, kalau ini jadi dua neutron ya. Gitu. Bisa banyak deh. Gitu ya. Nah, kita coba soal dulu lah ya. Oke. Oke ya. Ini ya. Nah, nanti soalnya itu bisa berupa, tapi gampang kok ini. Biasanya menebak-nebak atomnya apa gitu ya, Dek, ya. Nah, ini. Misalnya kayak gini. Ini ya misalnya ya. X 14 7N 17 8O 11P. Nah, tentukan X ya. Tapi nanti
Loh mas, mas saya masalahnya nggak hafal mas. Masalahnya saya nggak hafal atom ini hurufnya apa, nomor ini hurufnya apa. Nah, tenang aja. Nanti pasti pilihan ganda ini, gitu ya. Pasti pilihan ganda deh. Kalau pilihan ganda nanti nomornya pasti betul, gitu ya. Nah, nama atomnya pasti ngikut deh, gitu ya. Nah ini. Nah, tentukan X. Ini ya. Nah, ini gampang ya. Coba kita tes aja deh ya. Nah, ini kan ini kan ini nggak tahu ya. Misalkan ini A, ini misalkan aja ini A B X ya tambah 14 7N. Nah, ini 17 8O tambah 11 P ya. Nah, ini kan A tambah 14 ya. Yang kanan 17 tambah 1 ya, Dek ya. Berarti kan ini A-nya 18 kalau 14 ya. Yaitu 4 ya, Dek ya. Nah, ini pasti helium kayaknya nih. Tapi kita cek dulu ya. Yang bawah B tambah 7 sama dengan 8 tambah 1 ya. 8 tambah 1 9 kurang 7 2 ya, Dek ya. Nah, apa itu? Yang atasnya 4 bawahnya 2. Ya, helium. Gitu ya. 42 helium atau 42 alfa ya. Gitu, gitu deh. Nah, seperti itu ya. Oke, kita coba soal lagi. Wait, bentar. Pilihkan soal dulu. Bentar ya. Bagus sekali masalahnya. Wait. Bentar. Pilihkan dulu. Oke, coba ini ya. Terakhir deh. Ini ya. Hidrogen, tambahkan helium ya. X plus 11. Nah, ya. Nah, ini ya. A, 16 8O, B, 17 8O, C, 18 8O, D, 16 9P, E. Nah, ini ya. Itu. Ini ada ya. Gampang sekali ya. Tentukan X ya. Kan berarti kan 14 tambah 4 kan 18 ya. D ya. Yang ini satu. Berarti berarti di sini harus 17 ya, Dek ya. Agar 17 tambah 1 18 ya. Yang bawah 7 tambah 2 itu 9 ya.
Nah, ini agar ini 8, berarti ini 1 tambah 7 ya. Berarti jawabannya, sorry, 9 ya. Berarti ini 8 ya. Berarti jawabannya adalah 17 8 ya. Itu yang ini. Itu. Jadi nanti itu harus bisa nebak ya. Harus bisa nebak eh, atomnya itu apa? Atomnya apa? Nomornya berapa? Gitu ya, Dek, ya. Oke, gitu deh. Itu lanjut besok lah ya, Dek, ya. Sama latihan soal ya, Dek. Ini. Oke, Dek, ya. Udah ya. Nanti besok kita mulai juga jam yang sama ya, Dek, ya. Iya, Kak. Oke, paham ya. Makasih, Dek. Duluan. Iya, makasih, Kak. Mm-mm.